Alhamdulillah, sahabatku, sedulurku, salam silaturahmi, salam rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kagungan Allah. Alhamdulillah sahabat, sore hari ini sore yang sangat cerah nih sahabat sedulurku. Saya berada di Nusa Situlengkong Panjalu atau Nusa Larangan. Saya ditemani sama Kang Ustad malah pegang kamera sahabat sedulurku. Sahabat sedulurku, alhamdulillah di belakang saya ini di pulau tengah danau terdapat makom raja terakhir ya Kang Doeng ya, raja terakhir Panjalu, putra dari Syekh Abdul Iman atau Eyang Boros Ngora. Beliau salah seorang raja terakhir di Panjalu. Beliau dimakamkan di tengah-tengah pulau. Dia itu yang bernama Syekh Ali atau Eyang Prabu Haryang Kancana sahabat. Nanti kita jarah, mungkin nanti ke dalamnya harus pakai perahu, soalnya takut mau jalan di sini, takut kaget sahabat orang lain, jadi kita pakai perahu aja dulu gitu ya. Ya udah sahabat, nanti lebih jelasnya, lebih detail ada apa di dalam, nanti langsung ikuti aja ke dalam sahabat. Oke, bagaimana menurut Kang Asep tentang silsilah atau sejarah Panjalu, asal mulanya Panjalu di sini? Panjalu, asal mula Panjalu atau asal mula ini Situlengkong Panjalu. Oh, jadi menurut sejarah kepanjaluan mungkin ini sahabat, buat biar tahu buat sahabat pecinta YouTube juga. Jadi menurut sejarah kepanjaluan, insya Allah sejarah dari asal mulanya ini ada Danau Situlengkong Panjalu atau misalkan disebut Nusa Larangan. Jadi dulu yang bernama Syekh Abdul Iman atau Eyang Prabu Boros Ngora, beliau disuruh sama ayahandanya untuk mencari ilmu sejati. Beliau itu dengan singkat cerita, beliau berangkat ke tanah suci menurut petunjuk yang datang kepada beliau. Beliau berangkat ke tanah suci, dia mencari yang mempunyai ilmu sejati di sana. Singkat cerita, beliau di sana ketemu sama salah seorang yaitu Sayyidina Ali. Beliau di sana sempat adu ilmu dulu sama Sayyidina Ali dan beliau tidak sanggup mengalahkan Sayyidina Ali. Nah, terus beliau berguru sama Sayyidina Ali. Oleh karena itu, kembali lagi ke ceritanya, Syekh Abdul Iman itu Boros Anom atau Boros Ngora dikasih naon tuh eta teh ngaranna teh siwurnya, siwur oleh ayahandanya, dikasih siwur tapi bawahnya bolong-bolong, disuruh bawa air dari sana tapi si airnya jangan jatuh walaupun itu bolong-bolong. Ya menurut logika, menurut itu pasti air jatuh soalnya itu bolong, tapi kalau misalkan nggak jatuh berarti kamu udah dapat ilmu sejati. Maka dari itu di sanalah di tanah suci Mekah Syekh Abdul Iman ngambil air Zam-Zam. Nah udah gitu air Zam-Zam itu tidak jatuh di situ. Dia lah singkat cerita pulang ke sini. Nah, bawa air Zam-Zam di gayung. Sebelum ditabur di sini, menurut sejarah diteteskan dulu di Gunung Karantenan.
3 tetesan kalau nggak salah. Maka di situ ada 3 kolam. kolamnya, 3 kolam. Nah, sisanya ditabur di sini ya sampai ya keajaiban Allah mungkin jadilah danau di sini. Makanya ini banyak yang disebutkan ini air jam-jam juga gitu. Terus lari ke apa itu yang di dalam, di tengah danau ada pulau, apa itu, terdapat apa di dalam itu, dan kenapa banyak orang yang ke sana. Ya mungkin dia orang-orang itu mujarah ke putra dari Eyang Boros Ngora. Di dalam terdapat makom Syekh Ali atau Eyang Prabu Haryang Kancana atau raja terakhir dari Panjalu yang disebut Mbah Panjalu, bukan kita menggeng mungkin gitu ya, mungkin kurang lebihnya begitu sahabat. Monggo lanjut, tanya apa lagi sahabat? Sebenarnya tadi itu siapa yang berada di sana itu? Dia itu putra dari Syekh Abdul Iman atau Eyang Haji Boros Ngora. Dia itu raja terakhir menurut sejarah, bukan raja terakhirnya Mang Doeng. Raja terakhir itu Syekh Ali, nama gelar Islam itu Syekh Ali atau Eyang Prabu Haryang Kancana gitu. Nah, keluarga beliau ini sebenarnya di mana saja dimakamkannya itu? Kalau keluarga, bahkan istri pun beliau di sini nggak ada, rata-rata di sini laki semua ya orangnya. Sampai sekarang nggak tahu gitu keluarga beliau. Paling kakaknya beliau ada di Kapunduhan ya, Adipati Haryang Kuning itu kakaknya beliau. Kalau istri-istrinya nggak tahu deh sampai sekarang. Soalnya di sini ya laki-laki semua. Terus yang dimakamkan di Bumi Alit di sana itu siapanya itu? Kalau di Bumi Alit itu bukan makam, itu adalah jadi kalau dibilang apa ya, museum menyimpan benda pusaka peninggalan Syekh Abdul Iman Eyang Haji Boros Ngora. Jadi kenapa disimpan di situ? Ya singkat cerita, wasiat dari Syekh Abdul Iman Boros Ngora. Bahkan kan gini, jadi sampai sekarang nggak ada yang tahu di apalah namanya, di nggak tahu, bukan dirahasiakan, pokoknya sampai sekarang nggak ada yang tahu makom beliau Boros Ngora. Jadi cuman ada peninggalan di sana, itu ada pedang yang pemberian dari Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali, terus cis, terus jubahnya, terus apa lagi ya lupa lagi, disimpan di situ. Jadi menurut singkat cerita wasiat Syekh Abdul Iman, kalau misalkan ada yang incu putu atau siapa saja yang mau silaturahmi sama saya atau ziarah sama saya, mendoakan saya, datang saja ke sini, ke Bumi Alit gitu ya, maksudnya ada peninggalan dia gitu, jadi disuruh datang ke sana gitu. Ya, kemudian apakah masih ada hubungan kekeluargaan antara yang dimakamkan di Cipanjalu dengan di sini? Jelas itu jelas, menurut sejarah Panjalu jelas itu bukan apa ada hubungannya Ya, bukan ada hubungan, emang itu keluarganya. ya. Siapanya? Yang di Cipanjalu itu Eyang Prabu Cakradewa itu adalah ayahanda dari Syekh Abdul Iman Boros Ngora. Berarti ini namun dia mah akina itu kaditnya itu teh Cakradewa teh akina ieu Syekh Ali gitu dari Cakradewa. Kemudian yang berada di Gunung Tilu Payung Agung itu siapanya? Apakah masih ada hubungannya? Ada, soalnya itu masih termasuk leluhur atau karun Panjalu juga. Kalau itu menggung itu teh Bapak Cakradewa, itu salah bang di Payung Agung. Ya belum tahu sih, belum tahu, tapi pasti itu ada hubungan pasti, soalnya itu karun Panjalu. Belum tahu.
Ya mungkin sekilas tentang sejarah situ Lengkong Panjalu. Terima kasih.